Sahabat penyejuk hati, dari serial Kitab Ayub, episode kali ini saya beri judul Kejahatan Itu Manis Rasanya. Untuk membahas judul ini, mari kita langsung membuka pasal 20 dan berkenalan dengan seorang yang bernama Zofar, orang Naaman. Ia mengaku sebagai seorang yang berakal budi dan yang berpengertian. Nah, pelajaran apa yang bisa kita peroleh dari dirinya ini? Zofar sama seperti yang lainnya juga memandang penderitaan manusia dari satu sisi saja. Ia memandang dari luar, bukan sebagai penderita. Ia tidak berusaha masuk ke dalam kedalaman penderitaan insani itu. Ia memandang penderitaan itu dari segi teoritis yang belum dan tidak akan pernah berubah. Kendatipun teori yang dipegangnya itu sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan yang konkret yang dialami oleh manusia. Seolah teori dalam hal ini dogma itu dibuat sekali dan untuk selama-lamanya dan mengandung kebenaran yang kekal. Padahal kita semua mengetahui hanya Allah lah yang mempunyai kebenaran yang kekal dalam dirinya sendiri. Tapi Zofar mempertahankan pandangan yang mengatakan bahwa orang benar selamanya akan bahagia dan orang fasik pasti menderita. Andai kata ada orang fasik yang kelihatan bahagia, menurut Zofar, kebahagiaannya itu hanya sementara, sebab tidak lama lagi hukuman berupa penderitaan yang maha dahsyat pasti akan menimpanya. Ayub pasal 20 ayat 5-11. Dan untuk mempertahankan pandangan tersebut, Zofar lalu secara tidak langsung melontarkan sejumlah kesalahan terhadap Ayub. Ia menuduh Ayub sebagai orang yang menghancurkan orang miskin dan yang merampas yang dibangun oleh orang lain. Ayub pasal 20 ayat 19. Sebuah kejahatan yang memang pantas mendapat hukuman. Walaupun Zofar sangat subjektif dalam memandang dan menilai penderitaan Ayub, tetap saja ada kebenaran-kebenaran yang tak terbantahkan di dalamnya. Dan supaya kita tidak terjebak dalam kesalahan yang sama, kita perlu menghargai pandangannya ini secara objektif. Kita harus mengakui bahwa apa yang dikatakan Zofar di dalam ayat 12 ini sesungguhnya mengandung kebenaran yang telah teruji. Ia mengatakan, sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya. Sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya, menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya, namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Ayub 20 ayat 12-14. Kalau saya mengatakan bahwa ucapan Zofar ini mengandung kebenaran yang telah teruji, tidak berarti bahwa saya setuju dengan tuduhannya terhadap Ayub. Sama sekali tidak. Yang saya maksudkan ialah bahwa kejahatan itu memang manis rasanya. Tetapi kita tidak boleh berhenti di situ. Kita sama seperti Zofar harus mengatakan bahwa betapapun manisnya kejahatan itu, ia tetap membuahkan petaka entah kapan akan datang. Dan betapapun kita berusaha menyembunyikan kejahatan, suatu saat akan ketahuan juga. Kejahatan itu bisa saja dirasa manis oleh lidah, namun bila ia telah masuk ke dalam perut, kalau sudah merasuki seluruh kehidupan kita, kejahatan itu akan menjadi ular berbisa yang segera menghancurkan diri kita sendiri. Sahabat, dari penelitian kita kali ini, minimal ada dua hal yang patut kita catat dan renungkan. Yaitu yang pertama, ada orang yang berusaha mencari-cari kesalahan orang lain untuk membenarkan pandangannya.
Banyak orang yang cenderung memilih menyalahkan orang lain secara membabi buta bila ternyata keyakinan imannya berbeda dengan kenyataan atau berbeda dengan keyakinan orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, kejahatan sepintas lalu memang terasa manis. Namun bila kejahatan atau dosa telah merasuk ke dalam kehidupan kita, maka dosa dapat menghancurkan kita. Karena itu, berhati-hatilah dan berdoalah supaya jangan sampai terjerat oleh kedua hal ini. Karena kedua hal ini sama-sama tidak berkenan kepada Tuhan.